Perkenalkan, nama Selvitri Susanti, BP 1910251032. Perkenalkan, nama saya Arvinda Wariski Putri. Perkenalkan, nama saya Sari Rahayu, BP 1910253006. Perkenalkan, nama saya Anissa Zasarinata, BP 1910253008. Perkenalkan, nama saya Aileen Susanti, BP 19102530. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi praktikum saya mengenai respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang pembagian respirasi. Tumbuhan melakukan respirasi di bagian daun, yaitu di stomata. Adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling efektif dalam melakukan respirasi adalah kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang dan ujung daun. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Dari segi pengertiannya, respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk mencari glukosa yang ada dalam tubuh. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen atau respirasi yang menggunakan moda transport elektron pernafasan dan dia tidak membutuhkan oksigen sebagai elektron akseptornya. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang A yaitu jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristem atau jaringan yang masih muda memiliki memiliki plasma yang lebih banyak pada membrannya, sehingga laju respirasi lebih cepat terjadi pada jaringan yang masih muda. Yang B yaitu jumlah substrat dalam sel. Tumbuhan yang memiliki kandungan substrat lebih sedikit akan melakukan laju respirasi lebih rendah pula. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu. Yang A yaitu suhu. Pada umumnya, suhu yang lebih tinggi akan mempengaruhi laju respirasi yang tinggi pula. Yang B yaitu kandungan oksigen udara. Semakin tinggi jumlah oksigen yang berada di atmosfer, akan semakin meningkat pula laju respirasinya. C yaitu kandungan karbon dioksida di udara. Semakin tinggi kandungan karbon dioksida di udara, maka laju respirasi akan semakin menurun. Baiklah, pada tahap respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara. Proses tersebut menghasilkan produk karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP. Proses tersebut dapat kita lihat dari persamaan kimianya, yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Pada respirasi aerob ada terjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksila oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Pada tahap respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan energi. Respirasi anaerob juga dikenal dengan istilah fermentasi, yaitu fermentasi alkohol biasanya menggunakan sel ragi. Dalam keadaan anaerob, sel ragi akan merubah gula menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis. Kemudian asam pirufat akan dirubah menjadi alkohol yang bersenyawa karbon 2. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi. Nah, titrasi yaitu salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara memastikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Nah, titrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, titrasi redox, yaitu merupakan titrasi dengan reaksi redox. Nah, titrasi redox ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, titrasi iodometri, yaitu titrasi redox yang menggunakan I2 serta juga merupakan jenis reaksi tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu titrasi iodometri,
yaitu titrasi redoks dengan I2 juga. Bedanya dengan iodometri yaitu I2 yang digunakan itu langsung dalam wujud I2 sehingga disebut dengan reaksi langsung. Nah, dan yang ketiga yaitu titrasi permanganometri, yaitu reaksi titrasi dengan memanfaatkan ion Mn2 positif. Nah, jenis titrasi yang kedua yaitu titrasi kompleksasi, yaitu merupakan jenis titrasi dengan reaksi kompleksasi atau juga pembentukan ion kompleks. Nah, yang ketiga yaitu titrasi asam basa. Nah, yaitu metode analisis kuantitatif yang dengan berdasarkan reaksi asam basa. Nah, yang keempat yaitu titrasi argentometri, yaitu merupakan jenis titrasi yang digunakan khusus untuk reaksi pembentukan. Nah, titrasi argentometri ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, metode Mohr. Nah, yang kedua yaitu metode Volkmann. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu metode Fajans. Sekian dari presentasi